Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan masih di bab Kitabut Thaharah, bab miyah. Insyaallah hari ini selesai ya. Ke hadis nomor keberapa kemarin? Nomor 9 ya. Bismillah. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah mirdai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna fil hirrati, tentang hirrah. Hirrah itu adalah kucing. Bisa hirun itu berarti kucing betina. Kalau hirrah kucing, kalau hirrah berarti jantan, kalau hirrah betina. Ya, karena ada tak marbutohnya. Fil hirrah, tentang kucing. Coba bagaimana tentang kucing ini? Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Jadi kucing itu tidak najis jilatannya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu, nih pakai kalimat hiya karena ke hirrah. Kucing itu tawafina, yang suka tawaf, yang suka ngeliling-ngelilingin, alaikum, di antara kalian. Jadi kucing sifatnya itu keliling-keliling, kadang ke rumah, kadang masuk ke kamar, kadang ke tempat halaman rumah. Ini keliling-keliling yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kucing mah tidak Kemarin kita sudah bahas hadis yang menjelaskan apabila seekor anjing menjilat kepada bejana maka dicuci 7 kali. Salah satunya harus menggunakan tanah. Adapun kucing ini suci. Jadi kalau kejilat kucing tidak najis. Nah, bagaimana kalau kotoran kucing sama pipisnya? Jadi ini terdapat 2 pendapat yang sahih insyaallah ta'ala, bahwa kalau kucing, kotoran kucing dan pipis kucing termasuk najis. Kenapa? Karena kucing adalah makhluk yang waktu hidupnya haram dimakan dagingnya. Ingat, setiap binatang yang haram dimakan maka kotorannya adalah najis. Kucing kan haram dimakan. Nah, kotorannya berarti najis. Maka para ulama menyebutkan kecuali binatang yang tidak bisa dihindarin dan bentuknya kecil. Contohnya apa? Contohnya cicak. Contohnya tikus. Banyak tikus ini. Nah, kalau banyak tikus, ketikus masuk di karpet, masuk di buku, terkena ke tangan kita, maka dimaafkan karena sedikit. Jadi yang najis itu diantaranya nanti kita lihat ke sini, darah. Darah juga najis, kecuali sedikit, jadi dimaafkan. Kemudian apalagi yang najis? Selain dari darah, semua kotoran manusia yang keluar dari dalam. Ima lewat anus, lewat dubur, lewat kubul, seperti pipis atau BAB, maupun lewat muntah. Lewat mulut ini namanya muntah. Muntah najis? Najis, kecuali sedikit, dimaafkan. Nah, jadi kalau sedikit, kalau muntah sedikit apa namanya? Semodel itu seperti umpamanya air liur. Karena air liur ini sedikit, maka dimaafkan. Kalau banyak, najis. Oleh sebab itu pisahkan baju untuk tidur dengan baju untuk sholat, karena sholat ini menghadap kepada Allah. Pisahkan ya. Baik. Ini hadis akhrajahu arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, wa shahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah.
Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nah, jadi tentang apa? Kucing tadi sudah dijelaskan suci, tidak najis. Adapun kalau dijilat atau guguk anjing menjilat kepada bejana, maka harus dicuci dan najisnya najis mughaladoh, najis besar yang salah satunya tadi harus menggunakan air, menggunakan tanah. Terus hadis yang nomor ke-10, wa an Anas ibnu Malik, dari Anas ibn Malik semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia telah berkata, jaa a'rabiyun, datang lelaki Arab. Datang lelaki Arab ujug-ujug apa? Fabala fi thaifatil masjidi. Tiba-tiba dia itu pipis, kencing di sudut-sudut masjid. Wah, di pojokan masjid pipis. La haula wala quwata illa billah. Fazajarahun nasu, maka manusia-manusia, berarti para sahabat, menghalaunya supaya dia ini berhenti dari pipisnya. Panahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mencegah mereka. Jadi bukan mencegah yang pipis, menghalangi siapa? Para sahabat yang akan memukuli mereka. Nah, jadi ini bentuk apa? Bentuk akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah pipis, biarkan saja dulu. Dan jangan sampai melakukan kekerasan hanya karena persoalan itu terjadi kekerasan. Tidak boleh ya. Ini akhlak mulia Rasulullah. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Rasul mencegah para sahabatnya untuk melarang mereka, untuk melarang orang tersebut pipis. Falamma qada, maka tatkala selesai, ya, dilihat kitabnya itu. Falamma qada, maka tatkala selesai, bawalahu, dari pipisnya. Siapa yang pipis? Arabi ini, pemuda Arab. Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam amaro, memerintahkan, menyuruh, bidanubin, untuk dengan satu. Danub itu di sini dalwa al-mal'an ma, yaitu dalwa, gayung yang besar atau ember yang terisi air penuh. Untuk apa? Bidanubin min ma'in, air yang penuh itu tadi terdapat dalam satu bejana. Wa uhriqa alaih, maka disiramlah pipisnya tadi. Nah, jadi cara membersihkan pipis, kencing, disiram bekas pipisnya tersebut sampai hilang. Ini kan zaman Rasul tidak menggunakan karpet dan tidak menggunakan alas, atau tidak menggunakan apa lagi? Tidak di keramik. Maka kalau di keramik, pipis ke keramik, dielap keramiknya tersebut yang ada pipisnya, kemudian elapnya dibuang atau dicuci sama air sampai bersih. Kemudian lakukan seperti demikian sampai hilang baunya. Itu cara membersihkan najis dari air kencing. Lanjut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai kepadanya, kepada keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, uhillat lana. Nah, ini dimajhulkan. Telah dihalalkan kepada kami maitatani wadamani. Nah, bentuknya bentuk dua ini. Telah dihalalkan untuk kami itu apa? Maitatani, dua mayat, dua bangkai. Wadamani, dan dua darah. Amal maitatani, adapun yang disebut dengan dua bangkai itu yang disebut dua bangkai apa? Al-jaradu wal hutu. Al-jaradu belalang, wal hutu dan ikan besar.
hud. Jadi kalau nemu ikan besar di danau, boleh itu diambil karena halal mayitnya, halal bangkainya. Begitupun dengan belalang. Kalau ada belalang itu boleh kita makan asal mau. Terus wa amadamani, adapun dua darah, apa saja dua darah? Fal kadibu wattihalu. Fal kadibu yaitu hati. Nih hatinya binatang itu halal. Dia itu gumpalan dari darah. Wattihalu dan limpa. Jadi dalam binatang dihalalkan dua darah tersebut. Yang pertama hati, yang kedua limpahnya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa fihi dha'fun, akan tetapi padanya ada kedhaifan. Dua hadis lagi. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu, apabila jatuh, idza waqa'a, apabila jatuh, apa adzubabu, dzubab yaitu apa dzubab? Apa? Lalat. Fi syarabin, pada minuman, minuman jus, kopi, teh dan sebagainya. Ahadikum, terhadap salah seorang di antara kalian. Jadi kalau lalat jatuh ke minuman yang sedang ada di hadapan kalian, falyagmishu, maka celupkan langsung si lalat tadi. Summa, kemudian al yanzi'hu, cabut lagi. Jadi tenggelamkan itu apa? Lalatnya, kemudian angkat lagi. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya pada salah satu dua sayapnya, daun, satu sayap ada penyakitnya. Wa fi akhari syifaan, dan pada sayap berikutnya, sayap yang satunya lagi ada obatnya. Nah, ini menunjukkan kalau teh yang sedang ada di hadapan kita, kemudian kopi ataupun minuman biasa terkena jatuhnya lalat, maka caranya tenggelamkan lalat tersebut kemudian dibuang. Kenapa? Karena satu, lalat ini ada penyakit, membawa penyakit karena lalat itu sifatnya ada di tempat-tempat kotor, sampah dan sebagainya. Yang kedua, dalam sayapnya yang satunya lagi terdapat obat. Masya Allah, subhanallah ya, indah sekali. Jadi jangan dibuang tuh, mubazir. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa zada, dan ada tambahan, wa innahu yattaqi bi janahihi, dan sesungguhnya untuk kehati-hatian pada sayapnya itu, alladzi fihi da'u. Kenapa dicelupkan? Karena untuk kehati-hatian dalam satu sayapnya itu dia membawa penyakit. Kemudian dalam satu lagi ada obatnya. Ini apa yang bisa ditangkap dalam hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa lalat atau binatang-binatang kecil ini tidak najis, karena tadi di pembahasan awal ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau ada nyamuk nempel di tangan kita, kemudian kita tepuk saat sholat, keluar darahnya, maka tidak perlu dibatalkan. Walaupun pada hakikatnya darah itu najis, tapi karena sedikit ma'fu, dimaafkan. Terus satu hadis lagi, wa'an Abi Waqid, dari Abi Waqid
Al-Laisi radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati, setiap hewan, bagian hewan yang dipotong dagingnya, wahiyya hayyatun, sedangkan dia itu sedang hidup, masih hidup, fahuwa mayyitun, maka itu disebut dengan bangkai, haram hukumnya. Jadi setiap binatang ternak, kalau kita potong ketika hidup salah satu bagian dari dagingnya, maka tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Contohnya sapi. Oh, kayaknya enak nih kalau kita kulitin sedikit bagian pahanya, dibolongin, terus dapat segini. Kemudian kita masak, haram nggak? Haram, tidak boleh. Kecuali apa tadi? Kecuali al-hut, ikan yang besar. Di danau ini ada danau tuh. Nah, kalau di danau ada ikan besar, ternyata umpamanya dibacok, kenalah buntutnya itu segede gini. Umpamanya ikannya gede segini, dibacok kena segini. Ini halal nggak? Halal, hanya sebagiannya saja. Ikannya udah kabur lagi tuh, kena buntutnya. Boleh buntutnya tuh kita masak dan kita makan. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa hasanahu, dan hadis ini dihasankannya. Jadi tadi binatang-binatang dan perkara-perkara yang najis serta cara menyucinya. Baik. Selesai pembahasan kita di kitab bab Toharoh. Insya Allah kita di kitab Toharoh bab miyah, bab air. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, bab al-aniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, juga diberikan kesehatan serta kelancaran di dalam menjalankan saum Ramadan ini. Ya, ada bertanya? Tadi kan hewan kalau misalnya dibacok bisa nggak halal kan? Nah, kalau dibacoknya hewannya nggak mati gimana? Apakah hewan tersebut halal? Maksudnya, jadi kan hewan nih utuh, kakinya 4. Nah, terus dibacok, kakinya itu putus. Nah, masih hidup hewannya, hukumnya gimana? Oh ya. Jadi hukumnya tetap haram, tidak boleh dimakan. Walaupun nanti disembelih. Ya, walaupun disembelih, karena bagian itu yang sudah terputus dari badannya, tidak boleh. Jadi yang boleh yang dipotong lehernya. Itu ya, umpamanya dalam berburu lah kita. Contoh ya, berburu rusa. Ketika rusa ditembak ternyata patah tuh kakinya satu kan. Masih juga dia lari itu kan. Nah, kecuali ada aturan kalau di dalam berburu saat menembak membaca bismillah Allahu Akbar, kemudian kena ke binatang buruannya dan binatang buruannya tidak terburu disembelih, maka menjadi halal. Begitupun nanti ada hukum manakala anjing yang sudah terlatih untuk disuruh berburu. Anjing yang terlatih disuruh berburu, syaratnya bagiannya tidak dimakan oleh anjing tersebut. Contohnya anjing yang sudah terlatih, kita mau berburu rusa. Karena binatang yang halal dimakan. Kemudian saat hendak mau dilepaskan, kita bacakan bismillah Allahu Akbar, tolong kejar itu. Kejar tuh rusanya, dapat. Mati tuh rusanya, tidak keburu disembelih, maka menjadi halal. Atau kita nembak burung. Oh, ada alap-alap tuh, alap-alap nggak boleh, ya haram. Apa umpamanya burung kreo? Nah, burung yang suka ada di mana? Di sawah. Kita tembak bismillah Allahu Akbar, terus kena, mati, nggak keburu disembelih, maka menjadi halal karena sudah wakil daripada menyembelihnya itu dengan
pistol tadi bismillah Allahu Akbar. Itu hukum di dalam berburu. Adapun kalau binatang yang dikejar bukan dengan niat mau dipotong, dikejar dulu, umpamanya sapi tuh kan suka ada yang ngamuk mau disembelih, karena susah dibacok aja itu, kena kakinya patah tapi masih hidup lama, kemudian dapat dipotonglah sapi tersebut dengan mengucap bismillah Allahu Akbar. Maka kaki yang potongnya itu haram karena bukan niat untuk menyembelihnya, dengan niat untuk melumpuhkannya. Berbeda tadi dengan berburu. Kalau berburu memang niatnya itu untuk membunuh supaya dia mati. Kata seperti demikian yang yang bisa dipahami, yang dibaca di beberapa keterangan tentang binatang hasil buruan manakala tidak keburu disembelih. Syaratnya ketika memanah atau ketika menembaknya membaca bismillah, maka sudah terwakili. Wallahu ta'ala alam. Selesai sudah ya. Nah, kita sebelum tutup direview dan insya Allah besok dilanjutkan. Saya baca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul miyah, bab air. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, fil bahri, tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, di mana halal bangkainya dan suci airnya. Akhrajahu arba'ah wa ibnu Abi Syaibah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Begitupun dengan lafaz dari Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian hadis kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu asalnya suci, la yunajjisu syai', tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Akhrajahu as-salasah wa sahahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh 3 imam dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa an Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'in, sesungguhnya air itu tidak terkena najis atau tidak najis sedikit pun, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali manakala berubah baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu, dan didhaifkannya oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan dalam pandangan Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa intaghayyara, kecuali manakala berubah rihuhu, apanya rihuhu, baunya, ta'muhu, atau rasanya, launuhu, atau warnanya, binajasatin, dengan satu najis, tahdusu fihi, yang masuk, yang mengotori kepada air tersebut. Jadi selama air itu tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka tetap suci. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu 2 kulah, lam yahmilil al-khabasa, tidak mengandung kepada kotoran, tidak najis. Wa fil labdin lam yanjus, tidak najis. Akhrajahu arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Kemarin sudah dibahas di mana dalam takliknya 2 kulah itu setara dengan 500 liter. Sebagian orang menyebutnya, yang disebut dengan 2 kulah itu apa? Ada yang menyebutkan 250 liter. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian di lafaz akhrajahu Muslim walil Bukhari, dalam dikeluarkan hadis oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Tidak boleh salah seorang di antara kamu itu pipis pada air yang menggenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yagtasilu fi, kemudian mandi janabah pada air yang menggenang tersebut. Jadi airnya bukan air danau segede danau tuh. Tidak boleh ya. Walil Muslim minhu. Sama seperti Imam Muslim pun demikian. Wali Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud ada tambahan wala yagtasil fihi minal janabah, dan tidak boleh mandi padanya yang sedang junub. Hadis nomor ke-6, wa an rajulin sahiban nabiyyi qala, dari seorang laki-laki sahabat Nabi berkata, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang antagtasila almar'atu bipadil rajuli, mandi seseorang perempuan itu bekas mandinya laki-laki, yang disebut dengan air musta'mal, kecuali kalau air itu banyak. Wa awir rajuli bafadlil mar'i, atau seseorang laki-laki mandi janabah bekas istrinya dengan air yang sedikit. Wal yagtarifa jami'an, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi pernah mandi dengan bekas air dari istrinya Maimunah semoga Allah meridai kepada keduanya. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wali ashabis sunan, dan menurut ashabus sunan, igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi bekas sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jabnah. Faja'a liyagtasila minhu, kemudian datang Nabi untuk mandi pada air tersebut. Faqalat, maka Maimunah berkata, inni kuntu junuban, aku ini adalah tadi mandi junub. Faqala, dijawab oleh Nabi, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air mah tidak junub. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, dicuci atau dibersihkan bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing minum pada bejana tersebut atau menjilatnya. An yagsilahu sab'a marrat, dan hendaknya dicuci sampai 7 balik. Ulahun nabi turab, salah satu cara mencucinya yaitu dengan turab, dengan tanah, dengan debu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah semoga Allah meridai kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil hirrah, tentang kucing. Innaha laisat binajasin, sesungguhnya perkara itu yakni jilatan kucing atau bulu kucing tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu binatang yang suka keliling di antara kalian. Akhrajahu arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Wa an Anasin Ibnu Malik semoga Allah meridai kepadanya, qala, dia telah berkata, jaa Arabi, telah datang laki-laki Arab, fabala fi ta'ifatil masjidi, kemudian tiba-tiba dia pipis di sisi ujung masjid. Fazajarahun nasu, maka manusia-manusia ini menghalonya. Fanahahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mencegah atau melarang kepada para sahabat untuk memarahinya. Falamma qada baulahu, maka tatkala telah selesai pipisnya, kencingnya itu, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh kepada orang tersebut bidzanubi mimain, untuk menyiramnya dengan air satu gayung, satu ember yang penuh. Fauhriqa alaih, kemudian disiram di atas pipisnya tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam muttafaqun alaih.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, wahillat lana maitatani wadamani, telah dihalalkan bagi kita ini 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatani, adapun 2 bangkai, fal jaradu wal hutu, yaitu belalang dan ikan. Wa amad damani, dan adapun 2 darah, fal kabidu, yaitu yang pertama adalah hati, watihalu dan limpa. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa fihi dha'fun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi, apabila terjatuh lalat kepada minuman ahadikum, salah seorang di antara kalian, falyamishu, maka celupkan itu lalat, summal yanzi'hu, kemudian cabut lagi segera, fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya dalam salah satu di 2 sayapnya itu daan, sayap yang satu adalah membawa penyakit, wa fil akhari syifaan, dan satunya lagi membawa obat. Akhrajahul al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Bukhari, wa Abu Dawud, dan serta Imam Abu Dawud. Wa zada, dan ada tambahan, wa innahu yattaqi bijanahihi alladzi fihi da, untuk sebagai kehati-hatian dalam sayapnya tersebut, di mana sayapnya yang membawa penyakit. Wan Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Waqid semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qutya minal bahimah, setiap potongan daging dari binatang ternak, wahia hayun, sedangkan dia hidup, fahuwa mayitun, maka itu termasuk bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dihasankannya. Selesai pembahasan kita bab miyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang paling banyak bersolawat itu diantaranya adalah orang yang sering membaca dan mempelajari hadis, karena pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalimat disebut Rasulu, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Aha kaza. Sebagai penutup, biar sekalian ini dipotong nanti, banyak pertanyaan di grup-grup ya, di grup-grup tanya jawab maupun yang DM tentang apakah boleh kalau sudah sholat tarawih kemudian nanti malam bangun sholat tahajud. Apa jawabnya? Tentu boleh. Nah, perlu dipahami, manakala ada 2 keadaan perbuatan Nabi dengan sabda Nabi dalam hal yang sama, maka dahulukan perkataannya daripada perbuatannya. Di mana dalam sholat malam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul tidak menambah dan juga tidak mengurangi, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sholat malamnya itu 11 rakaat dengan 4 rakaat, kemudian ditutup witir 3 rakaat. Tapi kata Aisyah radhiyallahu an, jangan ditanyakan an husnuhunna wa tuluhunna, bagaimana bagus dan panjang bacaannya. Nah, jadi kita mah kalau mau mengikut kepada Nabi bukan mengikut jumlah bilangannya saja, tapi ikuti apa kaifiatnya, kaifiat lamanya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, aku pernah ikut sholat malam bersama Rasul. Ternyata Rasul sholat malam baru 1 rakaat saja sudah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tamat, dan tidaklah melalui 1 ayat tentang rahmat kecuali ia meminta rahmat tersebut, meminta surga, meminta rahmat, dan tidaklah mendapatkan ayat tentang azab kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab tersebut.
sampai-sampai aku mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan adzannya. Itu baru 2 rakaat. Ini baru 2 rakaat. Nah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian kalau takut datang waktu subuh fa'autir, maka segeralah cepat witir. Ini menunjukkan bahwa sholat malam itu tidak ada batasnya, semampunya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tak terhingga. Karena yang disebut dengan sholat malam itu dimulai setelah sholat isya dan berakhir sebelum terbit fajar siddiq. Sebelum datang waktu subuh, berakhirlah itu apa? Sholat malam. Kecuali witir. Kalau witir di awal tadi sudah sholat witir, maka kalau mau sholat malam lagi tidak perlu witir. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la witron fil lail. Tidak boleh ada witir dalam satu malam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.